Baiklah sobat semuanya, pada video ini kita akan kembali memberikan tutorial bagaimanakah caranya mengisi DRH khususnya pada bagian riwayat keluarga. Dimana di sini sebagaimana pertanyaan teman-teman di kolom komentar, kalau misalkan anggota keluarga ini sudah meninggal atau mungkin juga masih hidup, kemudian kalau misalkan tidak diketahui nomor KTP maupun juga nomor kakaknya. Tentunya di sini ada bagian-bagian yang wajib kita isi dikarenakan kalau misalkan nggak kita isi, ini nanti tidak bisa ya kita klik simpan. Bagaimanakah tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Untuk kita memulai pengisian DRH NIP3K, di sini kita masuk ke sscsnbkn.go.id, kemudian kita arahkan kursor ke sini, kita klik saja masuk. Dan selanjutnya di sini kita masukkan nick ya dan juga passwordnya, kemudian kita klik saja masuk teman-teman. Dan selanjutnya di bagian ini kita melakukan pengisian DRH itu pada link pengisian DRH, yang mana di sini ada dua opsi kan, yaitu ya dan tidak. Kita pilih yang ya, kemudian kita klik di sini yaitu pengisian daftar riwayat hidup. Dan pada saat kita melakukan pengisian DRH, di sini ada beberapa tab yang harus kita isi. Yang pertama yaitu pengisian data perorangan. Teman-teman silakan diisikan data perorangan disesuaikan dengan data diri masing-masing untuk data terbaru. Kemudian setelah itu kita mengisikan riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan, dan yang menjadi pembahasan kita ini adalah pada bagian riwayat keluarga. Di bagian riwayat keluarga ini kita memasukkan data riwayat keluarga kita, kemudian juga dari data orang tua kandung, dari ayah kandung dan juga ibu kandung, kemudian mertua, kemudian saudara kandung teman-teman. Nah sekarang kita coba buka untuk mengisi DRH riwayat keluarga, maka di sini kita klik pada bagian keluarga ya. Kita contohkan di sini adalah kita mengisi untuk yang riwayat bapak ataupun juga ibu mertua. Nah, untuk yang contoh lainnya ini sudah ada di video sebelumnya, silahkan dicek ya. Nah, di sini kita untuk mengisi data bapak ataupun juga ibu mertua, maka teman-teman bisa klik sini ya, tambah riwayat. Yang pertama kita masukkan yaitu untuk data bapak mertua kita. Nah, di sini kita sebagai contohnya untuk bapak atau ibu mertua ya. Nah, di sini untuk bapak mertua itu kondisinya itu adalah sudah meninggal dunia, sedangkan untuk ibu mertua di sini adalah sudah sepuh ya. Kemudian untuk saat ini sudah tidak bekerja. Kita masukkan dulu untuk data dari ayah mertua. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, di sini kita ada tanda bintang ya. Nah, kalau misalkan di sini ada tanda bintang, ini adalah wajib kita isi. Kalau di tanda bintang ini tidak kita isi, maka nanti kita tidak bisa ya klik tombol simpan ini. Sehingga di sini wajib kita isi untuk yang kolom-kolom ada tanda bintangnya. Oke, di sini kita tambah bapak mertua yang saat ini kondisinya sudah meninggal dunia. Nah, di sini ada keterangan kosongkan bila sudah meninggal atau tidak memiliki nick ya. Jadi sudah jelas kalau misalkan sudah meninggal atau tidak memiliki nick, ini adalah kita bisa kosongkan. Kalau misalkan belum meninggal namun tidak memiliki nick atau mungkin nicknya tidak ditemukan atau tidak diketahui, ini juga dikosongkan. Yang dimaksud dengan dikosongkan itu bagaimana? Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya ini adalah untuk nick nomor identitas, ini adalah ada tanda bintangnya ya. Berarti di sini wajib kita isi. Kalau misalkan nggak kita isi, ini nanti nggak kita nggak bisa simpan teman-teman. Nah, nanti kita akan contohkan kalau misalkan nggak diisi nicknya kosong gini aja, nanti nggak akan bisa disimpan. Nah, di sini kalau misalkan sudah meninggal ya, ini posisinya ini kalau misalkan kita kasih strip ini nggak bisa ya. Ini saya tekan strip nggak bisa. Makanya yang dimaksud dikosongkan ini adalah kita kasih angka 0 seperti ini ya. Kemudian untuk nomor kakak ini juga seperti itu, karena kondisinya ini sudah meninggal, ini kita juga tulis di angka 0 seperti ini. Kemudian untuk pekerjaan ini juga kita pilih ya. Kalau misalkan nggak kita pilih, ini nanti kita nggak bisa disimpan. Nah, karena ini ada tanda bintangnya. Kalau nggak percaya silahkan teman-teman coba sendiri ya. Sudah meninggal ini pekerjaannya apa? Nah, di sini kita pilih yang seperti ini. Kemudian untuk namanya ini kita masukkan ya, untuk nama dari ayah kita. Oke, sekarang di sini kita sudah masukkan ya untuk namanya. Nah, kemudian di sini untuk tempat lahirnya ini di mana? Untuk tempat lahir ini tentunya kan mengetahui ya. Kalau di tempat lahir ini kan
kita diminta untuk mengisi dengan nama kota atau nama negara. Kalau misalkan kita lahirnya itu di sebuah desa atau kecamatan, maka di sini yang kita masukkan itu adalah yang level kabupaten ya, nama kabupaten atau nama kota teman-teman. Nah kemudian untuk tempat lahir ini adalah kalian ketikkan satu huruf demi huruf, nanti akan ditemukan. Contohnya seperti ini ya. Ini kalau misalkan saya blur ini, mohon maaf dikarenakan untuk saat ini peraturan di YouTube tuh harus di blur ya teman. Jadi di sini kalian ketikkan satu persatu. Nah di sini misalkan, nah di sini kita ketikkan satu huruf demi satu huruf. Kalau misalkan belum ketemu templatenya, ini sudah ketemu ya templatenya di bawah ini. Nah kalau misalkan belum ketemu templatenya, silahkan teman-teman di spasi ya, nanti akan diketemukan. Nah kita coba misalkan seperti ini. Nah ini kan, nah nanti akan ketemu ini di mana, apakah di kabupatennya ataukah di kotanya seperti itu. Oke kita isikan. Nah ini kita pilih template, kita tunggu ya template di bawah ini yang kita pilih. Nah klik di sini kan. Nah kemudian untuk tanggal lahirnya, kalau misalkan meninggalnya sudah lama, itu tanggal lahirnya diisi seperti apa? Nah untuk tanggal lahir silakan ditanyakan ke mungkin ibunya ya, atau mungkin ke keluarga sanak famili yang mengetahui, atau mungkin ke Pak RT. Kalau misalkan benar-benar nggak diketahui, maka kita bisa perkirakan saja, perkirakan untuk tanggal lahirnya. Nah mengapa demikian? Karena di sini untuk di bagian tanggal lahir ini ada tanda bintangnya. Ini warna merah. Kalau misalkan kita nggak isi ini, nanti kita nggak akan bisa ya untuk disimpannya. Nah ini kita perkirakan, kita pilih tahunnya dulu. Silahkan disesuaikan dengan tahun atas perkiraan yang masuk akal tersebut teman-teman. Oke kita pilih dulu. Dan kemudian di sini kalau misalkan perusahaan atau institusi, ini kan kalau bekerja ya, kalau perusahaan atau institusi itu. Nah di sini kan sudah meninggal posisinya. Ini ada tulisan juga yaitu kosongkan bila tidak perlu. Di sini kolomnya tidak ada warna merahnya. Kemudian di perusahaan atau institusi ini tidak ada tanda bintang merah, sehingga di sini bisa kita kosongkan, atau kita nggak perlu isi, itu bisa disimpan nantinya. Kemudian ayah mertua, ini jenis kelaminnya, ini silahkan teman-teman dipilih ya. Kemudian untuk status hidupnya, nah ini yang membedakan apakah masih hidup ataukah sudah meninggal tuh di sini ya. Nah ini kita pilih statusnya sudah meninggal dunia. Nah setelah itu teman-teman bisa klik disimpan ya. Nah dengan demikian berarti kita sudah kelar untuk mengisi riwayat mertua, misalkan yang posisinya ini sudah meninggal dunia. Nah sekarang ini kita masukkan untuk data ibu mertua yang posisinya saat ini masih hidup ya. Teman-teman silahkan klik saja di sini ditambah. Kemudian di sini dimasukkan nomor induk kependudukannya. Ini kalau mengetahuinya dimasukkan, karena kalau misalkan masih hidup ini adalah kalau mengetahui harus diisikan ya. Kalau enggak mengetahui barulah bisa dikosongkan. Oke kita masukkan dulu ya. Oke di sini kita sudah masukkan nick dan juga namanya. Untuk nomor kakak kalau misalkan ini kita masukkan ya kalau ada. Kalau misalkan nggak tahu, benar-benar nggak tahu, ini kita bisa isi dengan angka 0. Kalau kita nggak isi angka 0, ini nanti nggak akan bisa disimpan. Kemudian kita pilih pekerjaannya. Ini karena sudah sepuh ya, ini nggak bekerja, kita pilih sesuai dengan data realnya. Kemudian untuk tempat lahirnya, cara mencarinya ini seperti yang tadi ya, kita ketik satu persatu hurufnya. Nanti setelah ketemu kita pilih template yang muncul di bawahnya. Oke seperti ini. Dan selanjutnya di sini kita masukkan yaitu jenis kelaminnya ya, yaitu ibu mertua. Kemudian untuk statusnya ini adalah masih hidup. Ini kita bisa pilih yang hidup. Setelah itu di sini kita klik simpan. Oke sekarang sudah berhasil disimpan ya. Demikianlah teman-teman untuk mengisi data riwayat keluarga. Kalau misalkan nggak tahu nicknya atau kakaknya, kemudian statusnya kalau misalkan masih hidup ataupun juga mungkin sudah meninggal dunia.